Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kita semua senantiasa di dalam kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Saudaraku sekalian, hari ini kita disapa dengan firman Tuhan yang tertulis dari Mazmur 3 ayat 4. Demikian dikatakan, "Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus." Judul renungan untuk kita pagi ini, Tuhan, seruan perlindunganku. Fakta sejarah. Dalam pada itu, Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, "Segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron." Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem. Orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Demikianlah kesepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak kepada Absalom. Tertulis dalam kitab 2 Samuel 15 ayat 10 dan 11 ditambah ayat 12b, sehingga Daud harus melarikan diri. Dalam pelariannya, Daud sampai menangis dan berkabung karena tidak hanya anaknya yang menginginkan kematiannya, tetapi banyak orang juga memusuhi dan melawan dia. Hati Daud pedih mengetahui kenyataan bahwa Absalom, putranya, sedang berusaha membunuhnya untuk mengambil alih tahta dengan cara kudeta militer. Perasaan Daud sungguh campur aduk karena ada kaitan emosional antara ayah dan anak. Di sisi lain, ada kesedihan karena anaknya lah yang menjadi sumber ketakutannya. Dalam keadaan menderita dan terjepit, Daud lari kepada Tuhan dan berseru. Dalam doa ratapan permohonan perlindungan di hadapan Allah, seruan di tengah kesulitan, penderitaan, ketidakadilan yang dialami oleh orang percaya kepada Allah. Dan ketika Daud selesai berdoa, dia tidak khawatir lagi tentang apa yang dia alami pada saat itu, walaupun bayang-bayang kematian ada di depan hadapannya. Dalam situasi yang sulitlah iman seseorang akan terlihat kualitasnya. Seringkali ucapan keluhan negatif saja yang keluar dari mulut saat kita dalam kesulitan. Kadangkala hidup menjadi amat rumit, tantangan, kesulitan, dan masalah tidak berpamitan menerpa kehidupan kita. Silih berganti, belum selesai yang satu, sudah datang yang lain. Kita dapat saja menyerah, namun kita memilih untuk harus bertahan. Alasannya tidak lain karena kita meyakini Tuhanlah sumber perlindungan kita. Asalkan kita sungguh berlari kepada naungannya. Pada nats kita pada hari ini dapat kita petik pelajaran bahwa dari dahulu kala sampai saat ini, pada zaman modern ini, semua orang percaya di dalam Tuhan tidak pernah luput dari pencobaan. Walaupun kadangkala besar kecilnya pencobaan, rumit ringannya masalah yang dihadapi, kita harus tetap bertekun kepada Tuhan, memohon perlindungannya, dan percaya
di dalam naungannya, seperti halnya Daud. Bagaimana dengan kita? Apakah justru segala pencobaan yang ada pada kita membelenggu pikiran dan perasaan kita setiap hari? Dan yang tidak kalah pentingnya, jika engkau mengalami pergumulan dalam keluargamu dan orang-orang terdekatmu yang mencoba mencelakakanmu, serta engkau merasa sedih, maka datanglah, berharaplah kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepadanya. Dan itulah saat yang tepat bagi kita untuk melepaskan kesesakan itu sebelum matahari terbenam, dan berdoa dengan roh kebenaran, meminta Allah untuk memberikan perlindungan kepada kita. Amin. Shalom.